Bapak Ibu semua yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua untuk mengikuti aktivitas atau kegiatan KTD pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Kami mohon maaf bila dalam penyambutan kami selaku yang berkesempatan kurang berkenan dari Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu sekali lagi atau selanjutnya kami mengucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pula pengurus KKD untuk gugus matahari, dan juga tak lupa yang saya hormati pula Bapak Ibu guru semuanya, kelas atas nih Pak nih, dari SD Negeri Gundan 1 sampai dengan SD Negeri Gundan 7 plus SD ITA Jabar dan SD Muhammadiyah. Kegiatan gugus di matahari ini kelas tinggi, monggo nanti dengarkan dan direkam, maksudnya direkam bukan cetek rekam, enggak, diambil intisarinya. Bukan berarti kegiatan ini hanya ceramah saja Pak, nanti lain kali bisa diselingi diskusi. Dan Bapak Tribujur selaku Kepala SD Gundan 7 serta Bapak Ibu hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, tawa lagi dong. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Gitu ya, biar semangat. Kan ini baru mau mulai ya. Biar semangatnya harus 100% dulu. Walaupun tadi sudah capek mengajar, mungkin sudah aktivitas yang lain, kita pompa semangat kita dulu ya, Bapak Ibu. Semangat pagi. Luar biasa. Oke. Biar fokus ya. Nanti kalau saya bilang gajah, biasanya gajah di mana Bapak Ibu? Besar. Nah, tapi ini nanti kebalikannya. Gajah besar gitu ya. Tapi kalau saya tanya semut, kebalikannya kecil. Nanti kita lihat ya siapa yang tidak fokus ya. Gajah tanpa panjang lebar lagi, izinkan saya perkenalkan diri saya, Nisa Purnomosari. Bagi Bapak Ibu yang belum kenal ya, saya guru SD Negeri Gundan 1. Saya calon guru penggerak angkatan 7 sekaligus saat ini sebagai Google Certified Trainer. Nah, saya berdiri di sini bukan karena saya jauh lebih baik dari panjenengan semua, tidak. Apalagi senior saya, guru saya, Mas Tuti. Saya merasa di sini tuh sebenarnya hanya saya lebih dulu mendapat materi ini dibanding panjenengan. Tapi kalau secara kualitas jenengan jauh lebih bagus daripada saya. Oke, sekarang saya tanya dulu sebelum kita mulai. Siapa yang merasa di kelasnya murid-muridnya sudah disiplin semua? Berarti belum ada ya. Berarti semua di sini sudah membawa permasalahan ya ini ya. Di kelas pasti menemui siswa yang tidak disiplin atau belum disiplin. Nah, dengan hadirnya panjenengan pagi siang hari ini di sini, kita akan belajar Bapak Ibu. Gimana ya caranya saya mendisiplinkan murid saya? Kira-kira pengen tahu apa tidak? Kalau tidak ya enggak saya lanjut loh. Buat apa saya berdiri di sini ya? Pengen tahu atau tidak ini? Alhamdulillah pengen. Berarti sudah ada motivasinya. Tapi sebelumnya saya minta refleksi dulu. Refleksi itu laksana bercermin. Coba Bapak Ibu. Budaya positif di sekolah itu sangat penting untuk mengembangkan
karakter yang kuat. Setuju atau tidak? Setuju. Siapa yang tidak setuju? Harus setuju semua. Ternyata kalau kita pun di kelas-kelas di sekolah panjenengan, pertanyaannya nomor 1, selama ini bagaimana panjenengan membangun lingkungan yang positif? Selama ini sebagai guru, bagaimana cara kita membangun lingkungan positif di kelas kita? Yang kedua, ketika kita menemui siswa yang tidak disiplin, apa ya? Administrasi juga penting. Disiplin, oke? Oke, kita tahu ya tujuan kita hari ini ada di sini. Ini saya singkat, saya cepatkan saja yang bagian ini karena saya ingin ada bedanya yang kelas bawah sama kelas atas, sehingga nanti jenengan di sekolah bisa berkolaborasi. Kemarin guru kelas bawah materinya apa, sekarang guru kelas atas materinya apa, saling melengkapi. Jadi nanti akan ada bedanya dibandingkan yang kemarin ikut. Kita saja dulu yang kita perbaiki. Apa yang pertama? Kita harus pahami dulu Bapak Ibu, sekolah itu kok bisa ya? Kok kita tuh ternyata seperti petani ya Bapak Ibu? Kenapa ya kok kita bisa dianalogikan, kita disamakan seperti petani? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Ya. Pernah nggak selama ini jenengan berpikir seperti itu? Anak-anak itu laksana apa? Bibit tanaman, benih tanaman. Jenengan akui kalau anak-anak di kelas itu pasti satu sama yang lain sangat berbeda. Nah, terus jenengan pengen semua pintar matematika, semua gitu kira-kira bisa nggak ya? Nah, jenengan sendiri juga pernah jadi murid toh? Pasti ada yang disukai dan itu dianalogikan dengan petani. Maksudnya begini, kalau benih yang saya punya benih mangga, kalau benih yang saya punya benih padi, kalau benih yang saya punya benih jagung, apakah perlakuan petani terhadap benihnya sama? Pasti tidak. Kalau disamakan, bisa tumbuh nggak nanti? Bisa, tapi tidak maksimal, betul. Bahkan bisa layu dan benar kan? Dokter salah perhitungan, yang mati 1 orang. Lah kalau guru yang salah perhitungan, siapa yang rusak Bapak Ibu? 1 generasi. Maka kita tidak boleh ya, profesi kita sebagai guru itu kita semena-mena terhadap murid, karena mereka benih-benih yang berbeda. Sehingga nanti kalau setelah ini jangan masuk kelas, alah muridku kan petisi loh, ya benihnya yang ngono kae. Akhirnya, oh muridku kae nek matematika gak iso, tapi nek olahraga pinter. Ya tidak apa-apa, karena setiap anak punya potensi sendiri-sendiri. Sehingga kita harus yakini itu. Nggak dengan dirinya sendiri. Pernah nggak punya murid diam aja, disuruh maju nggak berani? Nah, itu kenapa kira-kira? Karena dia sudah takut sama dirinya sendiri. Siapa yang menciptakan ketakutan itu? Ya lingkungan kelasnya sendiri, gitu. Padahal sebenarnya mungkin dia bisa, tapi karena mungkin pernah salah dibukani gurunya, misalnya, kamu sudah bagus, berani maju, Bu Guru bangga loh sama kamu. Itu hatinya anak tuh kayak celas gitu mesti, ya toh? Nah, jenengan sendiri juga sebagai manusia pasti kalau ditegur dengan cara yang baik, kalau ditegur dengan cara yang tidak nyaman, pasti lebih enak kalau ditegur dengan cara yang baik. Nah, itu nanti kita akan pahamkan itu. Nantinya jenengan nanti akan kreatif menciptakan itu semua. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama, silahkan dijawab dengan jujur. Apa yang mendasari Bapak Ibu hadir pertemuan hari ini? Coba tak tanya. Apa Pak Benar yang mendasari panjenengan hadir pertemuan kakak
Pertama dengan undangan yang selanjutnya mungkin ingin mendapatkan informasi penting tentang bagaimana sesuai topik hari ini, yaitu disiplin. Yang pertama mendasarinya karena undangan ya. Sekarang yang kedua, ini yang hati-hati. Apa tuh? Alasan hadir tempat itu jelas. Jujur aja nggak apa-apa. Ini kan kita belajar ya. Karena alasan satu, dua, tanggung jawab. Kenapa nggak dibalik Bu nomornya Bu? Ayo, lakukan pamannya. Kan nanti kalau saya nggak absen terlambat. Nah itu berarti sebuah hukuman. Jadi jaringan akan seperti ini nanti. Apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Yang kedua, apa tujuannya? Mendapat penghargaan. Bahwa saya guru kelas 4, hukuman buat murid saya apabila tidak piket itu konsekuensi satu kelas melakukan piket selama 1 minggu full. Jadinya setiap pagi ikut piket selama 1 minggu. Terima kasih ya Us. Muridnya tidak piket, maka diberi konsekuensi piket selama 1 minggu. Oke, itu nanti saya luruskan. Itu namanya sini nih. Sudah buat kesepakatan kelas, sudah buat tata tertib kelas, kayak gitu. Sehingga nanti sudah ada dampaknya. Oh, kalau saya rambut panjang, dampak saya akan diberikan ini, gitu. Saya sepatu saya nggak hitam, maka saya akan mendapatkan konsekuensi ini. Ini sekolah yang mulai-mulai ke arah konsekuensi. Sama kayak tadi diberi apa, Us? Nah, kontrak belajar. Oh, apa? Nyaman nggak? Nyaman nggak? Tidak. Contoh, apa konsekuensi yang ada di kelas dengan tadi? Kalau nggak piket seminggu. Konsekuensi kan? Seminggu. Restitusi ini Bapak Ibu, proses. Jadi restitusi sebuah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kata kuncinya apa? Muridnya memperbaiki kesalahannya sehingga harus dijudge sama temennya. Udah malu kan? Aku berdialog ke guru, aku gak istirahat, aku cah males, aku cah telatan, aku cah nakal soalnya padu karo kancaku. Akhirnya itu masuk ke stigma dia sendiri. Dia melabeli dirinya apa? Kesalahan murid tersebut. Alasannya apa? Restitusi selesai setelah kita tanyakan keyakinan Bapak Ibu. Kalau menurut kamu sekolah kita ini masuknya jam berapa? Anaknya akan jam gimana kira-kira? Jam 7 Bu. Jam 7 Bu. Nah, kamu pintar masuknya jam 7. Bu, maaf Bu, saya telat Bu. Gurunya akan jawab ini, patuhi aturan saya. Patuhi aku atau awas kamu. Itu guru-guru Peviko. Kata-kata lain, kowe iki telat ae dino-dino. Telat wae. Teko hukum. Pakai jam piro kowe mau? Teko hukum. Apa? Jam piro to guru iki kudu ngandani kowe to wis. Dino-dino gak ngarep tugas terus. Bukan kita nggih, tapi membuat si anak sebagai orang yang bersalah. Maka disebut membuat rasa bersalah. Biasanya ini ketiga loh. Saya sering mendengar guru-guru berkata itu. Engkau nek nakal, tak bilang ibumu loh. Tak telepon ke bapakmu loh. Nah ini yang gini biasanya wis tahu nek kowe murid kita ajak tak telepon ke ibumu. Kalau tapi berdasarkan fakta di lapangan saja nih, konek saya itu apa ya, yang namanya konsekuensi itu menurut saya kok tetap harus ada menurut saya. Kalau saya pribadi begitu, ketika konsekuensi itu sudah ada dalam satu kelas,
Memang ketika ada anak melakukan sebuah kesalahan, pasti kita panggil di kantor, kemudian kita ajak dialog anak-anak. Tapi pada endingnya kemudian, berarti kan sesuai dengan kesepakatan kita toh Mbak, kalau tidak ikut piket berarti bagaimana kemarin? Nyaur ikut piket gelombang berikutnya. Hari misalnya dia Senin nggak piket, berarti Selasa harus ngijoli kayak gitu. Ya sudah, berarti seperti itu ya. Artinya kita kemudian yang kita jadikan patokan adalah konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama. Karena kalau tidak, cuma berarti tanggung jawabmu seperti ini gimana? Nggak ada apa solusinya apa itu paling ya besok nggak akan diulangi lagi. Maka teman-teman yang lainnya itu akan protes. Oh, ngerti mana aku ya ini rasa piket, mau rati ikop, rati hukuman seperti itu. Saya punya pemikiran bahwa konsekuensi itu tetap ada walaupun menuju ke sananya itu kita ada dialog terlebih dahulu. Kemudian kadang-kadang juga ada muncul kasus yang mendadak begitu. Itu refleks kita kan kadang-kadang memang kemudian langsung memberikan hukuman. Nah seperti itu. Itu apa juga tidak baik begitu loh. Apa juga tidak baik. Satu contoh begini, kemarin saya mimpin sholat bareng-bareng. Anak itu sengaja memancing kericuhan dan sebagainya. Kemudian baik semuanya boleh kembali ke kelas kecuali si X di sini dulu. Ulangi sholatnya. Nah seperti itu. Nah kamu tahu kesalahannya? Ya gak ikut gerakan sholat, gak ikut ini, ulangi lagi dulu di depan ustazah. Seperti itu. Biasanya dia juga gak akan mengulangi karena tahu dia salah. Nah seperti itu kan masuk kategori hukuman ya, karena tiba-tiba dan tidak ada kesepakatan. Tapi ya kok menurut saya baik-baik saja masih si anak itu supaya tidak mengulangi lagi. Tapi ya karena mungkin kurangnya ilmu ya, seperti itu. Kemudian satu lagi, ketika harus mengendalikan di dalam sebuah kelas gitu ya, belalah masuk habis olahraga rame banget, kita diem lama juga gak mudeng-mudeng, digetak jari kayak itu getak-getak kan begitu. Akhirnya saya pasti kembali pada kesepakatan. Bagaimana kesepakatan kita kalau belajar, langsung menengapi. Ustazah berbicara, anak-anak menengapi. Karena apa? Sudah ada kesepakatan di awal. Itu pendapat pribadi. Mohon apa istilahnya konfirmasinya ini. Apa? Ketika dia naik di kelas yang lain, apa yang terjadi kalau tidak ada saya? Kembali lagi atau tetap tertib? Kembali lagi. Ya atau tidak? Karena konsekuensi itu hanya berlaku di dalam lingkupnya saja. Saya yakin anak-anak saya kalau di kelas 4 mesti nonton, mesti disiplin. Ganti guru, bubrah lagi. Ya kan kenapa? Karena tadi kesepakatan itu hanya berlaku di dalam hal yang bersifat kotak-kotak. Kalau keyakinan itu universal, sebenarnya sudah